Kata orang, obat rindu terhadap seorang individu adalah bertemu. Tapi, obat rindu terhadap pendakian, ya mendakilah. Sudah lama rasanya saya tidak mendaki. Untuk mengobati kerinduan terhadap pendakian, saya pun memutuskan untuk mendaki di tempat yang dekat, yaitu di puncak Songoliko. Sebuah puncak yang berada di kawasan Gunung Muria, Kabupaten Kudus. Sebelum melakukan pendakian, kami pun mengisi perut terlebih dahulu. Ada hal yang berbeda dengan pendakian kali ini, yaitu si bocil yang merupakan adik dari teman saya yang ingin ikut mendaki. Satu hal yang terfikirkan dalam benak saya, kira-kira dia bakal menyusahkan apa tidak ya? Semoga saja sih tidak. Perut kenyang, pikiran pun tenang. Kami pun bergegas untuk packing dan bersiap untuk trekking. Ada cerita unik dari teman saya yang bernama Miswan ini. Dulu dia tidak suka dengan pendakian, mungkin karena dia anak motor. Tiba-tiba sekitar 1 bulan yang lalu dia mengajak mendaki, dan bahkan dia sudah membeli peralatan sendiri. Terbesit dalam benak saya, setan apa yang merasukinya hingga dapat merubahnya. Namun terlepas dari hal itu, saya pribadi bahagia sih, karena saya mempunyai kawan baru dalam dunia pendakian. Oke, jadi udah lama banget gua nggak muncak men. Ini ya yang deket-deket aja karena situasinya masih kayak gini. Mau nggak mau ya nggak usah jauh-jauh lah. Yang penting bisa mengobati kerinduan gua untuk muncak. Ini bersama kawan gua, sama bocil satu nih. Cil, ngapain lu? Ngapain lu muncak? Hah? Ngapain? Ikutan muncak? Muncak? Lihat kamera tau? Nah, ngapain lu ikutan muncak? Nggak tahu. Kok kagak tahu lu? Pengen. Oh, pengen. Udah berapa kali, Cil? Pertama kali. Oh, pertama kali ya. Bocil ini masih pertama kali ya. Semoga tidak menyusahkan kita nanti. Karena biasanya kendala kalau orang pertama kali muncak itu biasanya menyusahkan orang lain ya. Karena gue juga pernah punya pengalaman kayak gitu. Dan ngurusin orang dewasa itu nggak enak, cuk. Ini mungkin kalau ngurusin bocil, ya kalau dia nggak kuat kan bisa kita bopong. Kalau orang dewasa gimana, cuk? Masa kita buang? Ya nggak mungkin lah. Kok udah capek ya, men? Pukul 1 siang, kami pun mulai pendakian. Hawa panas yang menyengat sedikit menyiksa trekking kami. Ditambah lagi musim kemarau yang mengubah jalur trekking menjadi lebih kering dan berdebu. Masih beruntung karena jalur trekking dari base camp menuju pos 1 masih sangat landai. Bro, panas kentang-kentang bro. Bahkan kemudahan di jalur ini membuat kami berjalan tanpa istirahat. Tiba di pos 1, kami pun menemukan mata air yang harusnya kita bisa memanfaatkannya. Namun, kami memutuskan untuk melanjutkan trekking dengan santai. Keadaan di jalur pos 1 menuju ke pos 2 hampir sama dengan jalur dari base camp menuju ke pos 1. Salah satu hal yang bikin saya tidak nyaman di jalur ini adalah adanya motor yang berlalu lalang. Beberapa dari mereka merupakan petani yang bertanam di sekitar jalur pendakian. Beberapa merupakan tukang ojek yang menyediakan jasa ojek sampai di pos 4 atau di tempat Sindang Bunton. Tiba di pos 2, kami pun memutuskan beristirahat sebentar setelah kurang lebih 1 jam berjalan. Ada tempat di bawah terpal untuk berteduh. Saya menyangka ini adalah warung, namun pemiliknya sedang tidak buka. Kesini bawa motor ya mas? Iya dong. Gak cuma motor, tapi motor mabur. Motor mabur itu kalau bahasa Jawa, men. Kalau bahasa Indonesianya itu pesawat terbang. Kapal terbang. Masa? Kapal terbang, bukan pesawat terbang. Motor mabur itu apa ya? Nah, nggak tahu lah gua. Motor mabur
Motor mabur pesawat terbang, Cuk. Motor terbang. Nggak tahu ya, kok bisa dalam bahasa Jawa pesawat itu motor mabur. Padahal motor ya, mabur itu terbang. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan, itu kan motor terbang. Tapi kenapa dalam bahasa Indonesia itu pesawat terbang? Kalian bisa melogika nggak? Gua nggak bisa, men. Kalau kalian bisa ya. Setelah dirasa cukup, kami pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Tidak jauh dari pos 2, kami pun dihadapkan pada persimpangan. Nanti Kang. Guys, kita sampai pos 3. Nggak tahu deh. Ini bukan pos 3. Nggak tahu ini ada persimpangan. Jadi ternyata persimpangan itu tidak hanya dalam kehidupan, tapi juga di jalan. Kita sudah sampai di persimpangan jalan. Sini ada jalur. Kita mau ambil lurus atau belok kanan. Silakan komen, kita mau kemana? Kira-kira menurut kalian yang baik itu yang mana? Jalan lurus atau belok kanan gitu? Kalau menurut kita mengikuti judul lagu itu belok kiri. Belok kiri jurang, Bos. Metu kono belok ngiri lurus jurang, Cuk. Jadi ya nggak mungkin kita lewat kiri ya. Jadi untuk lagu Kartonyono Medhot Janji ya, itu nggak cocok untuk kita ikuti, untuk memilih dua jalur ini. Tapi karena dari bawah tadi kita sudah melihat yang namanya Sendang Bunton, ya udahlah kita mau melewati Sendang Bunton, yaitu belok kanan ya. Jadi tidak selamanya kita harus memilih jalan yang lurus. Terkadang kita harus memilih jalan yang belok, karena belok bukan berarti sesat. Jalur menuju ke pos 3 ini sangat menyiksa. Jalur bersemen dan menanjak merupakan ciri khas dari trekking ini. Ketahanan kami pun mulai menurun, yang mengakibatkan banyak istirahat yang kami butuhkan di jalur menuju ke pos 3 ini. Parah. Kalau nggak salah ini trekking dari pos 3 ke pos 4 itu trekkingnya nanjak, men. Ini kawan gua kembang kempis, napasnya itu udah kayak orang puasa, padahal nggak puasa. Ini kalau seandainya puasa itu pasti nggak bakal kuat, men, puasanya. Yang pasti akan dibatalkan. Ya bos, baru sampai pos 3. Jadi tadi setelah pos persimpangan sampai pos 3 itu jalannya bikin orang pingsan. Kita sempat beristirahat berapa kali tadi ya? 3 ya, kalau nggak salah sampai 3 kali dengan ini. Dan ini di pos 3 ada warung sih, sebenarnya cocok buat ngopi. Tapi karena kita masih kenyang, masih bugar, jadi belum pengen ngopi lah. Nanti di atas kalau nggak salah sih masih ada warung. Kalau pengen ngopi-ngopi ya boleh. Jadi kalau kalian pengen muncak di sini tuh sebenarnya nggak perlu bawa banyak berbekalan, cukup mental aja. Karena sepanjang trekking itu banyak warung. Jadi kalian nggak perlu resah, nggak perlu galau, nggak perlu berat-berat bawa ini bawa peralatan perlengkapan, karena kita dengan mudah menemukan warung di sini. Tidak jauh berbeda dengan jalur menuju ke pos 3, kondisi jalur menuju ke pos 4 pun masih sama dengan sebelumnya, bersemen dan menanjak. Gimana coy? Doang, kagak ada suara. Enggak terus, Cok. Nanjak mulu. Ini kagak ada sampai-sampainya ya.
Saya pun masih merasa sangat tidak nyaman di jalur ini. Bau sangit masih tercium, akibat masih banyak motor yang lewat untuk menuju ke Sendang Bunton. Sebat dulu bos. Gimana rasanya? Rasa kelok. Rasa keluk. Rasa keluk itu gimana? Keluk itu apa sih Cuk? Asap. Oh asap. Smoke. Smoke. Cil. Lu main apaan Cil? Gabut. Gabut. Gabut itu apaan? Gaji buta. Gaji buta. Waduh. Ini anak kecil udah tahu gaji buta. Siapa yang ngajarin lu? Siapa yang ngajarin lu? Google lah. Oh Google. Udah pinter main Google ya? Udah lah. Setelah istirahat cukup lama, kami pun melanjutkan perjalanan. Kali ini saya tidak tega melihat teman saya yang sudah letih. Jadi saya pun memutuskan untuk membawa 2 carrier sekaligus. Tidak apalah, sekali-kali saya menjadi seorang porter. Ya, sekarang saya gak pakai apa-apa karena itu di bawah dia. Jancuk lo ya. Ya, kita menemukan jasa porter. Oke guys, ini demi teman gua, ini gua bawa ini apa namanya? Carrier-nya. Jadi bagi cewek-cewek, kalau kalian punya cowok kayak gue itu harus pertahanin ya. Teman aja gua bantuin, apalagi pacar. Camkan itu. Pacar atau istri? Calon istri, ya. Bagaimana perasaannya, Mas? Perasaannya sebenarnya bahagia dalam mulut, tapi dalam hati tahu sendirilah. Nersulo, Cuk. Tahu nersulo? Nersulo itu apa ya? Kayak semacam marah gitu, tapi nggak marah ya. Kamu diam, nanti ada subtitlenya. Oh gitu. Kayak di Indosiar. Iya, ada subtitle ya. Karena ini bukan live, jadi bisa kasih subtitle ya. Nanti saya cari nersulo itu apa. Akhirnya kami pun tiba di pos 4 setelah kurang lebih 3 jam trekking dari base camp. Ada banyak air yang melimpah di pos ini. Banyak wisatawan yang datang ke sini hanya untuk mandi dan mengambil air yang ada di Sendang Bunton ini. Katanya sih air di sini bisa digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Ya, kembali lagi kepada kepercayaan individu masing-masing. Gimana rasanya, Bos? Rasanya itu kayak soda gitu men. Jadi nggak manis, nggak asin, tapi kayak ada Tercep. ya, ada pahit, kayak soda gitulah. Aneh gitu loh. Jadi gua tadi udah minum di daerah kamar mandi di situ. Jaraknya itu hanya nggak nyampe 5 meter men. Dekat musola itu. Nah, di sana tadi gua minum itu airnya nggak ada rasanya, seger banget. Tapi kok di sini kok beda. Padahal orang-orang itu tadi gua udah tanya pada bapak-bapak yang jualan di situ, itu emang di sini tuh buat obat. Jadi banyak orang kesini tuh yang mandi, ambil air minum itu untuk obat. Nggak tahu, katanya sih untuk berkhasiat untuk mengobati segala macam penyakit atau apa lah, tergantung kepercayaan lah, tergantung kepercayaan. Dan di sini pun juga dipakai untuk berziarah mungkin orang-orang. Ini ada banyak uang. Ini lumayan kalau gua ambil nih. Ada berapa duit tuh? Tapi jangan ya bos, nanti gua kena imbasnya, bahaya.
Oke guys, setelah tadi di Sendang Bunsan ya, Sendang Bunsan, kita lanjut ke puncak. Nggak tahu estimasi berapa, kita langsung gas, kita kejar sunset, semoga sampai. Ini 4:30, nggak tahu, gua nggak yakin bisa sampai, tapi yang penting kita maju tak gentar, tetap semangat. Kami bergegas melanjutkan trekking, namun ternyata puncak masih lumayan jauh. Ya, kami pun pasrah, tetap berjalan walaupun tak sesuai harapan, yaitu mengejar sunset. Pukul 5 kami tiba di pos 5. Di sini mulai terasa kencangnya angin. Pakai jaket, Bos. Dingin, Bos. Badan pun harus bekerja dengan ekstra untuk menahan rasa dingin. Gimana rasanya, Bos? Woi, odading. Tahu rasa odading? Rasa anjay. Ternyata masih di pos 5, Bos. Ini gua nggak yakin sih bisa dapat sunset atau kagak. Tapi menurut gua sih kagak mungkin lah ya. Harusnya kalau mau nyari sunset jam 5 harus sudah sampai sono. Tapi ini udah jam 5 dan kita belum sampai sono. Tapi nggak apa-apa lah, karena tujuan utama mendaki itu bukan hanya sunset ataupun sunrise. Insya Allah innamal usri yusra. Setelah keburukan itu ada kebaikan, oke? Jadi kalau seandainya hari ini nggak dapat sunset, ya setidaknya besok bisa gagal dapat sunrise juga sih. Tak perlu berlama-lama di pos 5, kami pun langsung melanjutkan trekking sebelum malam datang. Setengah jam dari pos 5, kami pun tiba di pos 6. Ada beberapa warung, tapi kami memutuskan untuk tidak singgah karena kami masih punya cukup perbekalan sampai besok. Jam 5:30 kami baru sampai di pos 6 dan puncaknya masih di sana, noh. Kurang lebih masih 1 jam, udah 5:30. Jadi ya kalian tahu sendirilah artinya apa. Ya kita gagal nyanset, tapi nggak apa-apa lah, karena sunset bukan tujuan utama. Tujuan utama kita apa cuy? Ya itu tujuan utama kita. Nyari capek. Nggak tahu kenapa ya, orang mendaki gunung itu capek, tapi kok masih dilakukan terus ya. Nggak tahu kenapa. Itu ibarat kita udah biasa disakiti, tapi kita masih bertahan pada satu hati. Aduh. Udah maghrib. Jadi tadi kita di pos terakhir itu nunggu sebentar sekalian sholat maghrib sebelum kita summit sampai puncak. Jadi nanti di puncak itu kita bisa mendirikan tenda. Jadi besok kalau sunrise itu kita nggak perlu summit, cukup bangun dari tenda dan kita bisa melihat sunrise. Kalau bisa bangun pagi, kalau nggak bisa ya gagal sunrise lagi. Ya tapi tunggulah besok lah. Oke. Terkadang apa yang kita rencanakan tidak berjalan sesuai harapan. Namun disitulah letak pembelajaran tentang bagaimana kita menyikapi sebuah ketidakinginan. Tapi percayalah bahwa rencana terbaik sudah disiapkan oleh Tuhan.